Halo guys, selamat pagi. Sekarang saya sama ibu saya ini udah ada di dapur rumah, bersiap-siap untuk membuat video pembuatan tempe dan juga keripik tempe. Salah satu tugas dari kampus dan nanti akan ditemenin sama ibu saya nih yang udah ahli memasak. Ikutin terus ya videonya, semoga bermanfaat. Senyum dong, Mak. Giginya ompong, guys. Nah teman-teman, untuk membuat tempe bahan utamanya adalah kacang kedelai tentunya, dan juga ada starter tempe, tepung beras, dan tepung tapioka. Ditimbang sebanyak kurang lebih 1 ons tempe starter yang nanti digunakan untuk sebanyak 600 gram kacang kedelai. Nah, setelah ditimbang kita dapat mencacah tempe starter yang akan digunakan. Fungsinya agar ragi-ragi yang ada pada tempe starter ini bisa istilahnya timbul, kemudian nanti akan digunakan atau kita panen raginya untuk dibuat ke kacang kedelai yang baru. Nah teman-teman, ini kita bisa lihat ya, kita menutupnya dengan plastik dengan menjaga kelembaban. Nanti diharapkan ragi yang ada pada tempe starter akan muncul dan akan kita panen pada proses selanjutnya, sehingga dapat kita gunakan sebagai bahan untuk pembuatan tempe. Sambil menunggu ragi tempe siap untuk dipanen, kita mempersiapkan kacang kedelai. Ini yang pertama, kita timbang dulu kacang kedelai sebanyak 600 gram. Nah, sambil dimasukin ke baskom untuk dicuci, kita pilah-pilah dulu kedelai yang bagus dan kedelai yang tidak bagus. Cuci kedelai yang udah dipilah tadi dengan air mengalir ya, cukup 3 kali ulangan cucian saja untuk memastikan agar lebih bersih. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan untuk dimasak gitu ya. Kita masukkan ke dalam panci. Nanti kita akan masak selama 40 menit. Nah, setelah 40 menit, ini yang ditandai dengan alarm, kita bisa matikan apinya. Kemudian kita coba lihat dulu. Oke, sudah mendidih ya selama 40 menit. Kita matikan apinya, kemudian kita diamkan selama 24 jam. Kita tutup saja dengan tutup panci. Nanti besok kita lihat lagi. Nah, sambil menunggu kedelai siap untuk diberikan ragi, ini selama seharian sudah muncul raginya ya teman-teman. Jadi kita bisa remet-remet, kemudian nanti ditambahkan tepung beras secukupnya aja, tapi kira-kira ini sekitar 1 ons atau 100 gram. Kemudian kita aduk merata, kita remet-remet, kita haluskan tempenya, kita campurkan dengan tepung beras. Kemudian nanti kita akan lakukan penjemuran ya teman-teman, sampai ragi yang kita panen ini siap dengan cara atau dengan tampilan ragi yang kering seperti itu. Setelah tempenya nih, ragi tempenya ya, kita buat. Ini kemarin tuh dengan cara tempenya itu kita diemin, diremet-remet itu selama kayak 24 jam, nggak 24 jam sih, kayak 12 jam aja. Dan ini kita siap buat ngejemur ya, biar dia kering dan baru bisa digunakan. Nah, sambil menunggu raginya kering di penjemuran, kita cuci kacang kedelai yang udah kita diamkan selama 24 jam kemarin ya teman-teman. Yang kita cuci 3 ulangan aja cukup. Nah, setelah itu kita lakukan pengkodokan kembali atau perebusan selama ya kurang lebih 10 menit aja.
kita atur timernya biar kita tidak lupa ya. 10 menit mendidih, kemudian nih kita lihat sudah timbul gede-gede ya kacang kedelainya. Kita saring. Ini kita masuk proses ke pengupasan kulit arinya ya teman-teman. Jadi caranya itu gampang banget untuk melepaskan kulit arinya. Dengan diremet-remet lagi, kita remas-remas, nanti kulit arinya bakal lepas. Nah, untuk ngambil kulit arinya itu teman-teman bisa menggunakan saringan ya. Kita aduk dulu, nanti kita ambil dengan saringan kulit arinya. Kita lakukan ini sampai memastikan benar-benar habis kulit arinya. Ini kita bagi dua ya teman-teman, masing-masing 300 gram, karena kita mau menggunakan yang versi tapioka dan versi biasa. Nah, terus ini kita timbang sebanyak ya kurang lebih 300 gram ya. Jadi perbandingannya 1:1 antara kacang kedelai dan juga tepung tapioka. Oke. Kemudian kita tambahkan ragi yang kita telah buat tadi. Ini kan karena raginya pakai starter tempe ya, jadi kita pakai saringan. Jadi benar-benar cuman bubuknya aja yang kita gunakan sebagai bahan pembuatan tempe selanjutnya. Ini kita aduk-aduk hingga homogen dan jangan menggunakan tangan ya teman-teman. Tetap menggunakan alat makan aja. Bisa pakai sendok ataupun centong, kita aduk. Kita aduk hingga homogen, kemudian kita tambahkan tepung tapiokanya. Tepung tapiokanya kita tambahkan secara merata, kita aduk terus, benar-benar nanti seperti kayak buliran putih-putih gitu teman-teman. Nah, ini kita aduk terus ya. Nah, setelah jadi yang versi dengan tapioka, kita dapat lakukan pembungkusan. Kita kemas dengan plastik kecil, ini yang ada sealnya ya plastiknya. Bisa juga nanti dibungkus dengan daun pisang seperti itu ya, tapi kita ngambil simpelnya aja, kita bungkus dengan plastik yang punya klip lengket itu. Nah, ini saya lagi bantu ibu saya untuk mempercepat proses pembungkusan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yang versi dengan menggunakan ragi aja, jadi tidak menggunakan tepung tapioka. Nanti di akhir kita bandingkan ya, mana yang lebih cepat menjadi tempe, mana yang istilahnya lebih enak juga rasanya. Ini yang versi tidak pakai tapioka, kita lakukan pengemasan. Dan ini jadinya ya teman-teman, jadi perbandingannya bisa 2 kali lipat yang pakai tepung tapioka. Nah, ini kita lakukan pembolongan ya teman-teman pada kemasannya. Jadi diharapkan ada sirkulasi udara. Kemudian nanti kita tunggu selama 2-3 hari, baru kita bisa gunakan di proses selanjutnya, yaitu proses pembuatan keripik tempe. Tunggu ya. Nah, setelah diinkubasi selama kurang lebih 1 hari, ternyata yang tidak menggunakan tepung tapioka masih belum terfermentasi sempurna, sedangkan yang menggunakan tapioka sudah seperti tempe yang ada di pasaran. Memang ternyata membantu sekali tapioka ini ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke proses pengolahan dengan cara digoreng ya. Ini tempe yang telah kita buat, kita keluarkan dari plastiknya, kemudian kita potong tipis-tipis. Beberapa bagian terlihat kalau ada tepung tapiokanya itu dia banyak sekali putih-putihnya ya teman-teman, berbeda dengan kalau tidak menggunakan tepung tapioka. Nah, ini kita masih potong tipis-tipis ya teman-teman, agar menciptakan sensasi tekstur yang crispy
atau garing. Nah ini kita tadi menggunakan sekitar 6 tempe yang telah kita buat, dan bumbunya teman-teman gampang banget. Kita bisa pakai bawang putih dan garam aja sebenarnya, tapi ini saya tambahkan ketumbar biar ada sensasi rasa kayak meledak di mulut gitu ya. Ini kita tambahkan air hangat ya, kemudian manaskan minyak. Kemudian tempe ini jangan direndam ya teman-teman, cuman kayak di istilahnya laminasi aja dengan kuah yang kita buat kuah gitu, dengan bumbu yang kita buat. Nah setelah itu langsung saja kita goreng dengan air panas. Ini kita goreng ya teman-teman sampai nanti garing, crispy, enak, dan ini cocok banget dimakan pada saat cuaca lagi sedang hujan, kemudian makan tempe anget-anget, apalagi yang teksturnya tuh crispy kayak gini. Goreng sampai dia itu berwarna coklat keemasan ya teman-teman. Ini enak banget, dan ini sekarang udah kita angkat dan kita tiriskan. Kalau misalkan teman-teman suka dengan aroma-aroma bau daun jeruk, kita bisa tambahkan as a garnish daun jeruk. Ini menambahkan cita rasa atau wangi dari daun yang menggugah selera makan. Oke, nih lihat teman-teman, crispy banget, enak banget, dan harganya sangat murah, bisa dibikin di rumah. Terima kasih.